Orang yang ada sombong, sombong tingkat paling kecil. Ya, tingkat paling kecil itu sombong dengan dirinya sendiri. Merasa bisa, itu sombong itu. Contoh, jalan ke pintu itu, merasa sanggup jalan ke sana, itu udah sombong itu. Merasa gagah, merasa kuat, jalan tuh 5 langkah, aku iso. Itu sombong. Kesombongan yang gak disadari oleh orang banyak. Tapi kalau orang-orang soleh enggak, mau bangun saja udah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu ya, minta tolong sama Allah. Nah, banyak orang dapat su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Meskipun tampaknya hidupnya baik-baik, karena dalam hatinya ada yang gak baik. Tapi hati ini yang tahu kan cuma dirinya sama Allah ya. Kita sama Allah. Di hatinya ada yang gak baik. Apa yang gak baik itu? Rumongso biso. Kata orang Jawa, ojo rumongso biso, biso rumongso. Dia merasa bisa. Aku, saya, yang keluar cuman saya. Pengalaman ya, berdasarkan sejarah, orang yang meneriakkan sing iso aku sing iso, mesti remuk, mesti hancur. Contoh, mbah-mbahe setan, iblis, ya, mbah-mbahe setan. Pemimpinnya semua setan. Setannya para setan, yaitu iblis. Iblis itu kurang apa? Kalau dilihat amal solehnya, dulu tuh iblis adalah hamba yang banyak amal soleh. Baca sejarah iblis, udah pernah baca? Jangan, kurang kerjaan. Ya, masih banyak sejarah lain yang perlu dibaca kok, kita baca sejarah iblis dulu ya. Ya, kita ambil sejarah iblis dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Udah itu aja, nggak usah diperpanjang. Iblis itu dulu dalam kelompok malaikat, nggak nanggung-nanggung loh. Mau di kelompok malaikat saja bisa dibuang sama Allah kok. Kumpulannya malaikat, bayangkan loh, bersama para malaikat. Kira-kira biasa atau luar biasa? Luar biasa. Akhirnya iblis dibuang atau enggak dibuang? Dibuang. Dibuangnya ado atau pol? Pol. Dibuang dari rahmat Allah. Padahal wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam segala sesuatu ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang sama rahmat, iblis jangan dapat. Iblis gak boleh dapat rahmat. Berarti iblis itu waduh hepol, dibuang sejauh-jauhnya. Gara-gara apa? Padahal tadinya iblis itu baik, kumpulannya malah malaikat. Ya, bahkan ketika disuruh sujud pada Nabi Adam alaihissalam, iblis itu berada bersama para malaikat. Alamnya alam langit, gak nanggung-nanggung. Tapi sama Allah Ta'ala dilaknat, diusir dari rahmat Allah gara-gara iblis rumongso. Saya ini iblis lebih baik dari Adam tanah, aku api. Moh, itu anak baru lahir kok sudah, saya yang udah lama disuruh sujud menghormati dia, tidak mau. Iblis gak nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena iblis mengandalkan sesuatu, merasa punya sesuatu. Hasilnya apa? Diusir, dilaknat, bahkan dijadikan musuhnya orang-orang baik sampai kapanpun juga sampai datangnya kiamat. Terus iblis dimasukkan ke neraka abadi selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Berarti posisi orang yang sombong itu bahaya atau enggak bahaya? Bahaya. Dan sombong tuh enggak kelihatan loh. Kalau udah aksi baru kelihatan. Orang sombong tuh kadang meseman loh. Gimana kabarnya? Masya Allah. Sehat ya Bu? Iya, meseman. Tapi sombong di hatinya, nanti keluarnya kalau pas kecentil, tik, kecentok, tuk, kebentur sesuatu, keluar sombongnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau ada orang-orang yang kelihatannya baik, tapi kok ujungnya jelek, na'udzubillah min dzalik, ya itu rahasianya adalah di hatinya ada kesombongan. Gak bersandar sama Allah,
tapi dia menunjukkan aku, isoku, aku bisa, aku mampu. Naudzubillah min dzalik. Contoh berikutnya, turunannya iblis. Itu iblis. Mesti orang yang punya sombong itu ya, su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Saya ngomong begini ya takut loh ya. Jangan kamu kira aku ngomong begini gak dak-dikduk. Saya ya dak-dikduk, jazakumullah khairan. Ya, mudah-mudahan ya entek sombongnya, gak pakai repot, nanti meninggalnya husnul khotimah setelah ibu-ibu meninggal duluan. Ya, ibu-ibu panjang umur semua, tetap ibu-ibu panjang umur, fita'atillah sehol afiah gitu kan ya. Ibu meninggal duluan, terus saya nyusul belakangan. Gitu kan ya. Betul, saya ngalah lah, ibu duluan aja. Kalau bab mati KPK ono sing gelem awal ya. Nah, ikhwani rahimakumullah. Contoh berikutnya, ya contoh berikutnya. Ujungnya jelek. Ya, saya mau ngomong tapi ya enggak enak. Mau ngomong enggak enak, tapi harus diomongkan ya. Kalau enggak diomongkan nanti kita tidak belajar. Enggak belajar. Kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW, ada satu orang yang ikut perang sama Nabi SAW. Ikut perang. Masa nanti ketentuannya terserah Allah ya, itu Allah yang ngatur, kita nggak boleh. Tapi kita belajar dari ilmu hadis. Ada satu orang yang ikut perang. Ketika tengah-tengah perang, Nabi mengatakan SAW, ini ya penghuni neraka. Padahal orang ini perangnya luar biasa, hebat. Di kelompok muslimin, perang bareng Nabi Muhammad SAW di kelompok muslimin, Nabi bilang ini tempatnya neraka. Yang kalau tadi iblis bareng malah malaikat. Yang ini bareng Nabi, kurang apa? Bareng Nabi loh, perang dalam kelompok Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, orang ini tempatnya neraka. Oh, yang hebat ya Nabi Muhammad SAW. Orangnya masih hidup, masih perang di kelompok muslimin. Ya, sudah dibilang tempatnya di neraka. Gigih perangnya. Ada sahabat yang penasaran. Dibuntuti. Jadi kalau waktu perang itu sahabat yang satu ini di sebelahnya tuh. Deng sebelahnya. Sahabat dia sempat gumun. Ini orang hebat kok dibilang Nabi tempatnya di neraka. Tapi gak mungkin Nabi keliru gitu. SAW. Gak mungkin Nabi keliru. Akhirnya yang hebat tadi kena luka. Lukanya banyak. Jatuh tersungkur. Terus gak kuat nahan lukanya, akhirnya bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Dibahas sama ulama. Nah, kenapa ini orang baik kok ujung-ujungnya bunuh diri? Kenapa seperti itu? Maka ulama menjawab, zahirnya baik, tapi hatinya gak ngerti. Ketika perang itu memang niat untuk i'la kalimatullah, meninggikan nama Allah, atau untuk menunjukkan sesuatu. Nah, karena perkara hati yang tahu hanya Allah, kita nggak boleh menghakimi dan menghukumi. Ulama cuman bisa kira-kira. Kira-kira sebabnya adalah karena hatinya dan zahirnya berbeda. Hatinya dan zahirnya berbeda. Ketika zahirnya baik, hatinya salah tadi itu, naudzubillah min dzalik. Yang muncul di akhir adalah yang di hati. Yang muncul yang di akhir adalah yang di hati. Makanya akhir zaman ini kita harus jalannya dua-dua. Zahirnya baik, hatinya harus jauh lebih baik.